Langsung pantun barusan Pak. Yang pertama tentunya yang kami hormati, ini handphonenya bisa dibuka, Ibu Ketua Pembina Yayasan Widya Tama, Ibu Sri Julianti SEMBA, beserta jajaran. Saya bikin pantun, makan tahu sambil berlomba. I love you, Ibu Ketua Pembina Yayasan Widya Tama, Ibu Sri Julianti SEMBA. Belum. Saya sama Bu Ica harus bikin pantun barusan masalahnya. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama beserta jajaran, Bapak Rus Hartono ST MCM MBA. Makan tahu beralaskan koran. I love you, Bapak Ketua Pengurus Yayasan beserta seluruh jajaran. Ini sebetulnya panik ya, karena yang harus berbicara di sini adalah Pak Gubernur. Dan saya hadir, mohon izin Pak Rektor beserta seluruh sivitas akademika, supir tembaknya yang bicara. Begitu. Yang saya hormati tentunya di sini Bapak Rektor Universitas Widya Tama, Profesor Dr. Dadang Suganda M.Hum, beserta seluruh anggota Senat dan seluruh sivitas akademika Universitas Widya Tama. Dan secara keseluruhan, takutnya nggak dapat pantun yang lain, ada pantun yang all Bapak dan Ibu ya. Makan tahu sambil bergandengan tangan. I love you seluruh tamu undangan. Kalau Pak Rektor ada sebetulnya makan tahu sambil naik motor. I love you Pak Rektor, tapi kan nggak cuma Pak Rektor aja. Yang pertama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir bersama-sama dalam rangka Dies Natalis Universitas Widya Tama ke-25, dan itu tidak lepas dari berkah, karunia dan irada Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir di sini tentunya izin mewakili Pak Gubernur, Bapak Aing, Pak KDM, tentu tidak lepas dari apresiasi, ucapan selamat, dan tentu kebanggaan. Kalau Simpurima kan wakilnya Pemprov Jabar, kalau Pak Gubernur tentu kalau hadir sebagai alumni dari Universitas Widya Tama. Tentu berbicara 25 tahun itu bukan hal yang sebentar, dan disampaikan tadi oleh Pak pimpinan bahwa 25 tahun itu hanya sekitar administratif, umur resminya 53 tahun, lebih dari 25 tahun. Yang pasti dari pemerintah provinsi pertama adalah ucapan selamat, dan yang kedua adalah bagaimana kita bersinergi bersama-sama bicara tentang pemerintah, bicara tentang perguruan tinggi, tentu tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi. Tadi kalau berbicara kewenangan, Pak Lukman, Bapak Ketua Dikti Wilayah 4 sudah menyampaikan banyak hal, termasuk yang memiliki kewenangan untuk bagaimana kemajuan dari sebuah universitas Universitas Widya Tama. Kami dari pemerintah provinsi tentunya juga mendapat tugas untuk kita bahu-membahu bersama-sama, karena pemerintah provinsi juga memiliki tugas untuk menjaga yang namanya angka partisipasi kasar perguruan tinggi, yang juga tidak lepas dari peran penting kehadiran dari Universitas Widya Tama ini. Karena waktunya dipatok 5 menit Pak, begitu ya. Dan kalau Pak Gubernur, mohon izin Bapak dan Ibu, Pak Rektor, Pak Warik, seluruh Senat semuanya, beliau pidato tidak pernah menggunakan sambutan, tidak pernah menggunakan teks sambutan. Dan kami pun yang mewakili memaksakan diri Pak, tidak menggunakan teks sambutan. Karena kalau menggunakan teks sambutan, berarti bukan sambutan Gubernur Bapak dan Ibu, tapi sambutan konseptor Gubernur. Ada hal yang penting yang juga pesan dari Pak Gubernur adalah di forum yang baik ini, setiap momentum beliau menyampaikan, baik di forum resmi ataupun tindakan langsung di media sosial, adalah kembali bagaimana kita menguatkan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita tidak lepas kepada nilai-nilai luhur, yang notabene adalah nilai luhur budaya Sunda.
Dan di forum yang baik ini, kami mencoba menyampaikan kembali bahwa berbicara tentang kepengurusan, berbicara tentang yayasan, berbicara tentang perguruan tinggi, Universitas Widya Tama, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta seluruh hadirin semuanya, ada satu nilai yang namanya silih asa, silih asuh, dan silih asih. Dan di forum yang baik ini, sekarang adalah di usia 25 tahun, mari kita bersama-sama bahu-membahu melaksanakan fungsi kita secara internal yayasan, secara keuniversitasan, dan kami di pemerintahan untuk bersama-sama. Bagaimana bicara perguruan tinggi, pengabdian ke masyarakat, tentu di Jawa Barat banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau boleh jujur, hari ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih 6,78% atau hampir 3,5 juta masyarakat Jawa Barat masih kategori miskin. Berbicara pengangguran, masih ada angka 6,46% pengangguran di Jawa Barat atau in line dengan angka 1,7%. 1,7 juta jiwa. Pertanyaannya adalah bagaimana peran kita, bagaimana peran universitas, dan tentunya para hadirin semua untuk bahu-membahu menyelesaikan permasalahan di Provinsi Jawa Barat, dan tentunya juga itu menjadi semangat kita semua, khusus di dunia kampus di Sekretaris Akademika Universitas Widya Tama ini di usia yang ke-25 tahun. Mari kita bersama-sama silih asa, silih asih, dan silih asuh. Banyak beberapa istilah-istilah Sunda yang lain, tetapi yang pasti hal yang penting adalah bagaimana kita saling terbuka, bagaimana kita bersama-sama, dan kami di Biro Kesra punya jargon kepada Ibu. Kalau Pak Lukman tadi move on, kami punya jargon adalah cikur. Cikur bahasa Sunda. Cikur itu adalah singkatan adaptasi dan bersyukur. Kenapa harus adaptasi? Karena harus move on, harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kami di pemerintahan penuh efisiensi, tadi di universitas enggak ya, gitu kan? Juga menghadapi kemajuan zaman. Kami sebut adalah adaptasi atau adaptasi. Dan bersyukur adalah tentu kita hadir di sini dengan segala kesehatan yang ada, dengan segala kebersamaan dan keceriaan yang ada, kita semua patut bersyukur. Yang kami singkat menjadi istilahnya adalah cikur, adaptasi, dan bersyukur. Itu mungkin yang dapat disampaikan karena Bu Ica sudah tandai 5 menit, katakan begitu. Sekali lagi selamat kepada Sekretaris Akademika, Pak Rektor, dan seluruh Senat Universitas Widya Tama, yayasan, dan juga para tamu undangan. Dan sebagai pantun penutup, berakhir pekan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampurasun. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kalkesra, sahabat saya Pak Andre. Ketemu lagi. Yang kami hormati tentunya Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama Bapak Ruslartono beserta seluruh jajaran unsur pembina, pengurus, dan pengawas dari Yayasan Widya Tama. Yang kami hormati Rektor Universitas Widya Tama Bapak Profesor Dr. Dadang Suganda beserta seluruh unsur pimpinan, Wakil Rektor, Dekan, Senat, Bapak Ibu dosen, Sivitas Akademika, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya berdiri di sini untuk bisa menyaksikan Dies Natalis ke-25 tahun Universitas Widya Tama. Oleh karena itu tentunya di Dies Natalis ini di usia ke-25 tahun, usia yang silver yang memang betul-betul sangat kita harapkan untuk bisa terus maju. Saya ingin memberikan apresiasinya dalam bentuk pantun. Beli perak di pasar baru,
dibawa pulang memakai pedati. 25 tahun waktu berlalu, Universitas Widyatama makin berprestasi. Bapak Ibu yang kami hormati, usia silver ini tentunya tidaklah mudah untuk bisa bertahan. Usia silver ini kalau rumah tangga itu adalah betul-betul harus mempersiapkan yang disebut dengan badai yang kedua. Itu ya kalau saya membaca bukunya. Karena apa? Itu akan ada tantangan, akan ada peluang. Saya hadir di sini sebagai kepala LNI di wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, tentunya bertanggung jawab dan berwenang terkait dengan bagaimana pelayanan pendidikan tinggi di wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Saya masuk tahun yang lalu, sudah hampir 2 tahun di Jawa Barat dan Banten, itu ada 480-an perguruan tinggi. Per hari ini hanya tinggal 416 perguruan tinggi swasta. Jadi bukannya bertambah, tapi perguruan tinggi malah berkurang. Ini pun juga saya lihat di data kita yang bisa bertahan lebih dari 20 tahun itu hanya tidak lebih dari 50 perguruan tinggi. 40 perguruan tinggi ini pun juga bergantung menunggu nasib. Mungkin bisa jadi nanti sampai akhir tahun atau awal tahun yang akan datang itu hanya tersisa 370 perguruan tinggi. Ini adalah realita tantangan bagaimana kita bisa bertahan di pengelolaan perguruan tinggi ini, terutama dengan era saat ini dari sisi jumlah perguruan tinggi yang ada. Karena apa? Kalau Bapak Ibu bandingkan, kita dengan hampir 300 juta penduduk, itu perguruan tinggi kita kurang lebih punya 4.500. Kita adalah perguruan tinggi dengan jumlah penduduk yang terbanyak di seluruh dunia, Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan yang lain, sehingga apa? Sehingga perguruan tinggi ini ada yang kecil-kecil, kurang kuat, akhirnya ada yang sendirinya hilang, ada yang akhirnya kecil dan terus juga membesar. Nah, disinilah mau tidak mau usia 25 tahun sudah melewati usia silver ini, tentunya akan ada tantangan dan peluang ke depannya. Terlebih tantangan yang utama yang realita yang harus kita hadapi adalah apa? Perguruan tinggi ini stakeholder utamanya adalah mahasiswa. Tahun yang kemarin, bulan yang lalu, saya dipanggil oleh DPR. Kemudian DPR bertanya, Pak, ini ada semua perguruan tinggi itu datang ke DPR, katanya penurunan mahasiswa. Karena apa? Karena adanya PTN kapal perut mengambil mahasiswa. Saya mencoba menyajikan data di Jawa Barat dan Banten. Ternyata yang dikeluhkan oleh PTS itu semua ternyata salah. Mahasiswa itu meningkat 17%. Gitu ya, kalau PTN itu tidak meningkat, hanya sekitar 4%, kalau saya sampai 5%. PTS meningkat 17%. Tapi tidak dinikmati oleh seluruh perguruan tinggi. Hanya dinikmati oleh 17% perguruan tinggi yang meningkat drastis, bahkan ada 200 sampai 300%. Ada perguruan tinggi sekitar 38% itu flat, naik turunnya yang biasa sedikit saja, stagnan. 40% itu mahasiswa menurun, bahkan sampai ada sekitar 15% mahasiswa tidak ada mahasiswa sama sekali. Nyaris kalau tidak ada mahasiswa kita mungkin tidak akan ada perkuliahan di sana untuk yang baru perguruan tinggi. Nah, itu adalah realitanya. Kemudian saya mencoba menggali pertanyaan. Saya tanya ke mahasiswa. Mahasiswa ini khususnya kami berikan masukan untuk yayasan. Mahasiswa, kalau kalian memilih kampus saat ini, terutama Gen Z dan milenial, kenapa kalian memilih kampus yang akhirnya tadi meningkat 200%, 300%, dan kenapa ini tidak ada mahasiswanya? Saya mencoba bertanya kepada mahasiswa tersebut. Saya survei ke salah satu jalan, ada 18 kampus di jalan tersebut, dan mahasiswa tidak meningkat. Ternyata mahasiswa saat ini memilih kriteria pemilihan kampus itu ada 4. Yang pertama adalah sarana prasarana. Itu mau tidak mau tidak bisa kita hindari. Sarana prasarana, keren, bangunan dan yang lain, itu adalah jawaban dari mereka yang begitu porosnya. Yang kedua, kenapa kalian memilih kampus ini? Saya dengar dari tetangga saya dengar lihat kepala mata sendiri, lulusan dari perguruan tinggi itu katanya begitu lulus bekerja di yang bagus, gajinya juga tinggi. Berarti daya serap lulusannya itu juga bagus. Itu adalah saat ini yang dicari oleh mahasiswa. Lulusannya tidak banyak yang menganggur.
Saya tanya, ini kenapa kok nggak memilih kampus itu? Karena bagus dan wah, saya lihat tetangga saya juga banyak yang nganggur kuliah di sana. Itu yang menjadi poin kedua adalah lulusannya. Kemudian yang ketiga adalah biayanya. Persaing biayanya, ada satu kampus yang biayanya termurah di Indonesia, tapi mahasiswa ribuan, kelasnya tinggi. Itu karena ada biaya yang sangat murah. Yang keempat, baru saya tahu kalau ternyata mahasiswa itu tidak paham namanya akreditasi. Ada akreditasi unggul, baik sekali, baik, BC. Itu ternyata di poin yang keempat. Itulah yang saat ini dinamika saat ini di setiap perguruan tinggi, bagaimana bisa terus meningkatkan mahasiswa, bisa terus survive dengan siapa? Dengan sesama antar perguruan tinggi. Ini mau tidak mau tidak bisa dihindarkan. Dan alhamdulillah Widya Tama ini masih terus eksis dan bertahan terkait dengan mahasiswa dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Kita berikan aplaus untuk Widya Tama. Jadi saya melihat di sini hanya ada kurang lebih sekitar 39 perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa di atas 10.000. Yang lain-lainnya itu nyaris tidak ada pergerakan. Jadi mau tidak mau, silver ini itu adalah tantangannya bagaimana mahasiswanya terus ditingkatkan, gitu ya. Nah ini yang memang menjadi peluang-peluang buat Widya Tama untuk tadi move on. Di usia 25 tahun ini adalah bagaimana kita reborn, lahir kembali, bagaimana kita revitalisasi Widya Tama ini sehingga bisa menjadi kampus unggul yang berkelas dunia. Tema dia sekali ini 25 Years of Impactful Learning memiliki makna yang sangat mendalam. Impactful Learning bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, lebih dari itu ia adalah pembelajaran yang melahirkan perubahan-perubahan pada cara berpikir, cara bekerja, cara memimpin, dan cara memberi manfaat bagi masyarakat. Pembelajaran yang berdampak adalah pembelajaran yang membentuk karakter, mengembangkan kompetensi, menumbuhkan kreativitas, serta menghadiri solusi bagi berbagai persoalan kehidupan. Selama 25 tahun mengabdi bagi bangsa dan negara, lebih dari 20.000 lulusan telah lahir dari alma mater ini. Mereka berkarya di berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan kewirausahaan. Jejak pengabdian alumni menjadi bukti bahwa dampak sebuah perguruan tinggi tidak hanya terukur dari jumlah lulusannya, melainkan dari kontribusi yang nyata yang mereka berikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Siapa yang nggak tahu Lamborghini? Berawal dari ide simpel untuk mendukung industri pertanian, menciptakan sebuah traktor sederhana yang murah, yang reliable, dari sisa-sisa kendaraan perang, berhasil menciptakan sebuah nama besar, sebuah reputasi yang diakui dunia. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi sekedar ilustrasi. Kita tidak bisa membandingkan institusi kita dengan yang tadi saya ceritakan, bukan apple to apple, tapi ini adalah sebuah ilustrasi dan cerita yang menggugah. Meskipun turbulensi, ups and down, berganti kepemilikan, namanya tetap abadi. Ini udah bukan punya pemuda tadi lagi, tapi tetap diakui oleh dunia. Tapi menurut saya semua itu bisa terwujud dari hal-hal sesimpel membudayakan rasa memiliki atau sense of belonging. Sudah menjadi kewajiban kita semua di sini untuk selalu berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk institusi kita tanpa pamrih, sesuai kemampuannya, sesuai keahliannya. Jangan menuntut, jangan hitung-hitungan. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kesempatan
kesempatan ini saya mengajak semua untuk terus menjaga, memelihara, dan mencintai institusi kita ini dan menjadikannya sebagai rumah kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.